Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beli gado-gado pakai sambal kacang. Asinan Jakarta ada buah pir. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kami, Desi, The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada webinar kami kali ini. Melayani 123 klien terkemuka di Indonesia, Gasing memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagikan melalui Gasi Webinar yang akan kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik yang akan kita bahas di webinar kita kali ini adalah isu yang saat ini menjadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu Tarpera. Jadi, Tarpera 2025, jadi Bapak dan Ibu, siapkah perusahaan Anda menanggung kewajiban baru? Sebelum pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan narasumber kami, yaitu Ogi dan Reza, dan juga ada saya, Alia, Miftah, dan Nia selaku moderator. Dan bersama kita akan kumpas tuntas Tapera 2025 ini. Namun sebelum penjelasan perdana akan diberikan oleh narasumber kami, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan terlebih dahulu sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab. Namun demikian, Bapak dan Ibu sekalian dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di chat room sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di chat room. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami mohon izin ingatkan juga kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi, kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir sesi. Baik, Bapak dan Ibu, untuk membuka pembahasan, saya ingin memintaan Ogi untuk menjelaskan apa saja dasar hukum dari program Tapera ini. Silakan Ogi. Ya, baik. Terima kasih Alia. Selamat siang Bapak dan Ibu. Jadi untuk dasar hukum dari program Tapera ini mencakup pertama ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang menjadi fondasi hukum utama program Tapera ini. Lalu kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika sistem ketenagakerjaan dan juga pembiayaan perumahan nasional. Nah, dalam implementasinya di lapangan, BP Tapera juga mengeluarkan peraturan turunan, salah satunya adalah Peraturan BP Tapera Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan ini sebenarnya dirancang untuk mengatur mekanisme awal pelaksanaan program tapera bagi pekerja penerima upah atau PPU, khususnya di sektor swasta. Namun, seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut dinilai belum mampu menjawab tantangan operasional, seperti belum mencakup perluasan jenis peserta secara menyeluruh, lalu kurangnya detail pada mekanisme integrasi data antar instansi, dan juga belum mengakomodasi sistem pelaporan dan pembayaran berbasis digital yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan juga praktik ketenagakerjaan modern. Nah, sebagai respon atas kekosongan tersebut, BP Tapera menerbitkan Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan ini bersifat transisional, yang artinya itu ditujukan sebagai kerangka teknis awal dalam mempersiapkan sistem digital Tapera, khususnya pengembangan platform Sitara, dan memperkenalkan struktur onboarding secara bertahap. Nah, walau peraturan BP Tapera nomor 2 tahun 2023 itu belum sepenuhnya bersifat operasional, regulasi ini menjadi landasan penyelarasan internal yang sangat penting sebelum akhirnya diterbitkan peraturan yang bersifat final dan juga mengikat. Itulah yang kemudian dijawab oleh Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2025 yang saat ini menjadi dasar hukum pelaksanaan Tapera untuk seluruh pemberi kerja swasta. Regulasi ini juga memperjelas cakupan peserta, tanggung jawab pemberi kerja, serta tahapan implementasi yang realistis dengan dukungan sistem pelaporan digital yang sudah terintegrasi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Ogi, terima kasih banyak ya. Jadi, Bapak dan Ibu, dasar hukum dari program Tapera ini adalah mencakup beberapa peraturan ya. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 yang menjadi pondasi hukum program Tapera ini. Kemudian ada juga peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 yang diperbarui dengan PP Nomor 21 Tahun 2024 sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika sistem ketenagakerjaan. Nah, dalam implementasinya, BP Tapera mengeluarkan peraturan turunan yaitu BP Tapera Nomor 4 Tahun 2021 yang dirancang untuk mengatur mekanisme awal pelaksanaan Tapera bagi pekerja penerima upah. Karena dirasa masih terdapat kekosongan pada peraturan BP Tapera Nomor 4, kemudian terbit kembali Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023 dan kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2025 yang bersifat final dan mengikat, dan inilah yang nantinya akan kita bahas apa saja yang diatur dalam peraturan ini. Baik, jika Ogi sudah menjelaskan terkait dengan dasar hukum program Tapera ini, lalu apa yang menjadi latar belakang pemerintah meluncurkan program Tapera ini? Silahkan, Ogi. Ya, tentu Miftah. Jadi Bapak dan Ibu, untuk latar belakang utama dari lahirnya program Tapera ini adalah karena masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni, khususnya pekerja dengan penghasilan rendah. Mereka kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan rumah terutama karena keterbatasan dana awal dan juga syarat kredit perbankan yang tidak mudah untuk dipenuhi. Nah, pemerintah melihat bahwa kebutuhan perumahan ini terus meningkat setiap tahunnya, sementara kemampuan sebagian besar pekerja untuk membelinya itu tetap terbatas. Maka program Tapera ini dirancang sebagai solusi jangka panjang berbasis tabungan gotong royong melalui simpanan yang dikumpulkan setiap bulannya. Nah, dana ini kemudian dikelola dan dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah pertama bagi peserta. Sementara itu, untuk terbitnya Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2025 itu merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan untuk menjawab tantangan implementasi di lapangan. Regulasi ini hadir menggantikan Peraturan BP Tapera Nomor 4 Tahun 2021 dengan beberapa alasan seperti menyesuaikan dengan perubahan terbaru pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, lalu memperbaiki mekanisme pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran yang sebelumnya dianggap belum efisien. Lalu memastikan integrasi sistem data antar lembaga seperti Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan, dan DJP.
serta memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam pengawasan dan juga penegakan kewajiban pemberi kerja, dan mendorong digitalisasi sistem pengelolaan simpanan secara nasional melalui portal Sitara. Jadi, peraturan baru ini bertujuan menyederhanakan proses administratif dan juga meningkatkan efektivitas program Tapera ini agar lebih mudah diakses oleh semua pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, Ogi. Jadi Bapak dan Ibu sudah dijelaskan ya terkait dengan latar belakang pemerintah mengeluarkan program Tapera ini karena memang masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni, khususnya pekerja dengan penghasilan rendah. Mereka kesulitan untuk mendapatkan akses pembayaran rumah, terutama karena keterbatasan dana dan syarat kredit perbankan yang tidak mudah dipenuhi gitu ya. Terbitnya peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2012 ini adalah merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan untuk menjawab tantangan implementasi di lapangan gitu ya. Baik, sebelum kami lanjutkan, mohon izin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan di chatroom, dan di sesi tanya jawab nanti kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Dan pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silahkan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di chatroom karena lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Baik, saya lanjutkan pembahasan dengan Ogi gitu ya. Kalau kita bicara teknis, apa saja pokok ketentuan yang diatur dalam program Tapera ini, Ogi? Silahkan. Ya, tentu Miftah. Jadi Bapak dan Ibu perlu kita ketahui secara garis besar peraturan BP Tapera nomor 2 tahun 2025 ini pokok ketentuannya itu meliputi kewajiban pendaftaran pekerja sebagai peserta Tapera, lalu besaran simpanan 3% dari penghasilan, dan teknis pelaporan dan pembayaran melalui sistem Sitara, serta manfaat penggunaan dana untuk kredit pemilikan rumah, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah, dan juga ketentuan berakhirnya kepesertaan dan mekanisme pengembalian dana. Jadi perlu ditekankan Bapak dan Ibu bahwa pemberi kerja atau perusahaan itu bertanggung jawab penuh atas pendaftaran, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pekerjanya secara berkala. Nah, nantinya pokok ketentuan tersebut akan kami bahas lebih rinci pada penjelasan selanjutnya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, jadi Bapak dan Ibu, bahwa secara garis besarnya gitu ya, pokok ketentuan yang diatur pada program Tapera ini adalah kewajiban pendaftaran pekerja sebagai peserta Tapera. Kemudian besaran pemotongan simpanan yaitu 3% dari penghasilan, kemudian teknis pelaporan dan pembayaran melalui sistem Sitara, dan manfaat dana untuk kredit pemilikan rumah, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab pemberi kerja bagi peserta Tapera penerima upah. Baik, kemudian Ogi bisa jelaskan siapa saja yang termasuk nih sebagai program Tapera. Silahkan Ogi. Ya, baik Miftah. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus ketahui bahwa dalam program Tapera ini terdapat dua kelompok besar sebagai peserta Tapera, yaitu yang pertama itu pekerja penerima upah seperti ASN, TNI atau Polri, BUMN, dan juga pekerja swasta. Nah, lalu yang kedua itu ada pekerja mandiri atau pekerja informal yang bekerja tanpa pemberi kerja. Nah, baik WNI maupun WNA yang bekerja di Indonesia itu wajib menjadi peserta dengan syarat tertentu. Nah, ini juga memperluas cakupan program Tapera ini agar lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, Ogi. Jadi terdapat dua kelompok ya, Bapak dan Ibu, untuk peserta Tapera ini. Yang pertama ada pekerja penerima upah, termasuk ASN, TNI dan Polri, dan pekerja swasta. Kemudian yang kedua adalah
pekerja mandiri atau informal, dan bahkan termasuk warga negara asing gitu ya atau WNA yang bekerja di Indonesia wajib juga didaftarkan, ke program Tapera ini. Baik, masih dengan Ogi, lalu bisa dijelaskan lebih rinci apa saja kewajiban pemberi kerja dalam program Tapera ini, Ogi? Silahkan. Ya, terima kasih Miftah. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk pemberi kerja atau perusahaan itu memiliki tanggung jawab administratif yang cukup signifikan dalam implementasi program Tapera ini. Nah, yang pertama, untuk pemberi kerja atau perusahaan itu memiliki tanggung jawab dalam mendaftarkan pekerja. Nah, semua pekerja, baik WNI maupun WNA yang bekerja di Indonesia dan menerima penghasilan itu wajib didaftarkan ke program Tapera ini. Lalu pendaftarannya itu dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja melalui portal Sitara Tapera. Nah, selanjutnya, pemberi kerja itu juga memiliki tanggung jawab untuk memungut dan juga menyetor simpanan. Nah, simpanan dipotong dari gaji pekerja sebesar 2,5% dan ditambahkan 0,5% dari perusahaan atau pemberi kerja. Lalu disetorkan ke rekening Tapera yang telah ditentukan. Nah, proses ini wajib dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan itu setiap bulannya. Nah, selanjutnya pemberi kerja juga memiliki tanggung jawab dalam memutakhirkan data pegawai, termasuk data kepesertaan, mutasi pegawai, perubahan jabatan, gaji atau status ketenaga kerjaan. Nah, hal ini penting untuk validitas simpanan dan juga pemanfaatan dana. Nah, selain itu, pemberi kerja juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan rincian pembayaran simpanan. Nah, laporan pembayaran itu harus dilaporkan melalui Sitara maksimal tanggal 25 setiap bulannya. Nah, ketika nanti ada keterlambatan itu akan dikenakan sanksi administratif. Sebagai catatan juga bahwa BP Tapera itu bekerja sama dengan OJK, DJP, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga Dukcapil untuk integrasi data. Maka pemberi kerja atau perusahaan itu juga diharapkan menyinkronkan data internal HR dan payroll agar sesuai dengan sistem nasional. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Ogi. Bapak dan Ibu, jadi kewajiban bagi pemberi kerja dalam program Tapera yaitu adalah pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya, serta pemberi kerja juga dapat memungut dan menyetorkan simpanan pekerja, kemudian juga memutakhirkan data pegawai hingga menyampaikan rincian pembayaran simpanan. Gitu ya, Ogi ya. Ogi, jadi bagaimana dengan hak dan kewajiban dari peserta Tapera itu sendiri, Ogi? Silakan. Ya, baik Miftah. Jadi untuk peserta tapera, yaitu para pekerja, itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, untuk hak peserta, nah yang pertama, untuk peserta itu memiliki hak dalam memilih prinsip pengelolaan dana. Jadi peserta dapat memilih antara prinsip konvensional ataupun prinsip syariah. Nah, pilihan ini hanya bisa diubah satu kali kecuali jika peserta sudah mengambil manfaat dari program Tapera ini dan kepesertaannya kurang dari 1 tahun menuju usia pensiun. Nah, lalu peserta juga memiliki hak mendapatkan hasil pemupukan dana. Nah, dana peserta akan diinvestasikan dan hasil pemupukannya itu akan dikembalikan saat kepesertaannya berakhir. Lalu, peserta juga memiliki hak dalam mendapat manfaat pembiayaan perumahan, termasuk kredit pemilikan rumah, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah yang syarat dan juga ketentuannya itu berlaku. Nah, kemudian peserta memiliki kewajiban dalam membayar simpanan tepat waktu. Nah, khusus untuk pekerja mandiri atau pekerja informal itu wajib membayar sendiri secara mandiri. Lalu, peserta juga memiliki kewajiban dalam mematuhi aturan dan juga prosedur klaim dan pemanfaatan, termasuk untuk ketentuan masa kepesertaan dan penggunaan dana hanya untuk rumah pertama. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, jadi Bapak dan Ibu, hak dan kewajiban dari peserta gitu ya adalah peserta berhak nih memilih prinsip pengelolaan dananya,
lalu juga akan mendapatkan hasil dari pemupukan dana, dan yang paling utama dan tujuan dari Tapera ini adalah mendapatkan manfaat pembiayaan rumah gitu ya, termasuk kredit KPR, kredit bangun rumah, kredit renovasi rumah. Kemudian kewajiban dari peserta itu sendiri adalah membayar simpanan tepat waktu dan juga mematuhi aturan dan prosedur klaim dan pemanfaatannya. Gitu ya, Hogi. Baik, sebelum kami lanjutkan, pembahasan kepada narasumber kami yang kedua, yaitu Reza, mohon izin saya mengingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan di chat room sejak bahkan saat ini gitu ya. Dan di sisi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silahkan Bapak dan Ibu sudah tuliskan pertanyaan di chat room, karena lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Baik, saya akan beralih ke narasumber selanjutnya, Reza. Tadi sudah dijelaskan oleh Ogi mengenai kewajiban dari pemberi kerja. Lalu bisa dijelaskan kembali detail besaran simpanan dan bagaimana simulasinya. Silahkan Reza. Baik, tentu Miftah, menyesuaikan dengan peraturan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020, dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, serta peraturan terbaru BP Tapera Nomor 2 Tahun 2025, untuk total simpanan Tapera yaitu 3% dari dasar pengenaan simpanan Tapera yang menjadi penghasilan upah bulan pekerja yang dilaporkan. Untuk pekerja formal atau penerima upah, dibagi menjadi dua, yaitu 2,5% ditanggung oleh pekerja dan 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk sektor pekerja mandiri, simpanan sebesar 3% akan ditanggung sepenuhnya. Seperti ada simulasi sederhana, jika gaji karyawan adalah 10 juta per bulan, maka 250.000 dipotong dari gaji karyawan dan 50.000 disetor oleh perusahaan. Total 300.000 per bulan yang nantinya akan disetorkan ke BP Tapera. Sebagai catatan, Tapera ini tidak menggantikan BPJS atau program pensiun lainnya, tetapi merupakan program tambahan untuk kepemilikan rumah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan detail dari besaran simpanan, iuran, dan program Tapera ini dapat merujuk pada peraturan BP Tapera, yaitu besaran 3% yang kemudian bagi pekerja penerima upah dibagi menjadi dua bagian, yaitu 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja gitu ya. Untuk di sektor mandiri yaitu ada di 3% sepenuhnya akan jadi tanggungan peserta itu sendiri gitu ya. Dan sebagai catatan, program Tapera ini tidak menggantikan program BPJS ataupun program pensiun lainnya gitu ya. Tapi memang merupakan program tambahan untuk kepemilikan rumah. Baik, saya lanjutkan. Reza bisa bantu jelaskan secara rinci bagaimana proses pendaftaran Tapera yang dilakukan oleh perusahaan. Silakan. Baik, Miftah. Merujuk peraturan BP Tapera nomor 2 tahun 2025, pasal 5 sampai dengan 12, untuk proses pendaftaran dilakukan melalui sistem digital bernama Sitara, dan alurnya terdiri dari 5 tahap utama yang bisa kita pahami secara sistematis, seperti pada tampilan layar Bapak dan Ibu. Pertama yaitu adalah persiapan dokumen dan data. Sebelum masuk ke sistem Tapera, perusahaan perlu menyiapkan beberapa dokumen dan data administratif dasar, seperti NIB atau nomor induk berusaha, kemudian NPWP perusahaan, data pejabat pemberi kerja, termasuk direktur atau manajer HR yang sah. Kemudian ada data petugas atau operator yang akan mengelola akun Tapera, seperti staf HR atau payroll. Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai dasar legalitas dan autentikasi sebelum akun Tapera dibuat.
Kemudian, setelah dokumen siap, perusahaan masuk ke portal Sitara Tapera untuk proses lebih lanjut. Langkah-langkahnya meliputi seperti mengisi formulir elektronik perusahaan dan nantinya akan diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen pendukung legalitas dan juga otorisasi. Selanjutnya, pastikan data sesuai dengan data perusahaan yang telah terdaftar di online single submission atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Pastikan pengisian dilakukan oleh petugas yang memahami struktur perusahaan dan memiliki kewenangan. Kemudian, setelah formulir diisi dan dikirim, BP Tapera akan melakukan verifikasi administrasi dan dokumen. Jika data dinyatakan lengkap dan sah, perusahaan akan menerima nomor identitas pemberi kerja dan juga dikirimkan akun admin berupa user ID dan juga password melalui email pejabat atau penanggung jawab yang ditunjuk. Ini adalah tahap pengesahan bahwa perusahaan resmi terdaftar dalam sistem Tapera. Kemudian, setelah memiliki akun, admin perusahaan bisa mulai mengelola data pegawai. Tahap ini mencakup login ke portal Sitara, upload data pegawai baru atau pegawai yang mengalami mutasi, kemudian validasi sistem nantinya akan mengecek kelengkapan dan keakuratan data. Jika valid, peserta diterima. Jika tidak, sistem akan memberikan notifikasi perbaikan. Penting untuk memastikan bahwa data pekerja sudah sesuai dengan NIK dan informasi kependudukan nasional. Kemudian, setelah proses awal selesai, tugas pemberi kerja tidak berhenti di situ. Diperlukan juga pengelolaan rutin seperti melakukan pelaporan bulanan, termasuk pembayaran simpanan dan daftar rincian simpanan pekerja. Kemudian melakukan update data pegawai jika ada perubahan, seperti apabila ada mutasi, PHK, promosi, dan perubahan gaji. Kemudian, menyimpan bukti pembayaran dan dokumen pendukung sebagai arsip kepatuhan, dan juga kegiatan ini bersifat berkala dan wajib dilakukan untuk memastikan bahwa peserta Tapera tetap aktif dan tercatat dengan benar. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Reza. Jadi sebelum perusahaan mendaftarkan pekerjanya gitu ya sebagai peserta Tapera, tahap pertama perusahaan harus mendaftarkan terlebih dulu dengan menyiapkan kelengkapan dokumen perusahaan. Nantinya kemudian perusahaan harus masuk pada portal Sitara untuk input data serta diverifikasi oleh Sitara ini gitu ya. Setelah selesai, perusahaan akan mendapatkan user login yang nantinya untuk pengelolaan data pegawai. Nah, seperti melakukan pelaporan bulanan atau update data pegawai dan serta pembayaran gitu ya. Baik, Reza, kita sudah bahas terkait dengan pendaftaran perusahaan sebagai peserta Tapera. Lalu bagaimana alur pembayaran dan pelaporan simpanan Tapera yang harus dilakukan oleh pemberi kerja? Silahkan, Reza. Baik, terima kasih Miftah. Berikut ini adalah penjabaran proses pembayaran dan pelaporan simpanan Tapera secara terstruktur. Tentunya hal ini berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sistem operasional di BP Tapera. Yang pertama, tagihan BP Tapera terbit setiap tanggal 2 setiap bulan. Setiap awal bulan, tepatnya di tanggal 2, sistem Sitara akan menerbitkan tagihan simpanan bulanan berdasarkan data peserta yang sudah terdaftar. Tagihan ini menjadi dasar perhitungan jumlah yang harus disetorkan oleh perusahaan untuk seluruh pekerjanya di bulan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan data kepesertaan pekerja sudah valid dan mutakhir sebelum tanggal 2. Kemudian yang kedua, pembayaran simpanan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pemberi kerja nantinya akan diberikan waktu hingga tanggal 10 bulan berikutnya untuk menyelesaikan proses pembayaran simpanan. Misalnya, simpanan bulan Juli dapat disetorkan maksimal hingga tanggal 10 Agustus. Pembayaran dilakukan melalui sistem virtual account Tapera berdasarkan referensi tagihan. Kemudian, keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan status peserta menjadi tidak aktif dan memicu sanksi administratif.
Kemudian yang ketiga, daftar perincian pembayaran simpanan disampaikan paling lambat tanggal 25 bulan berjalan. Jadi selain menyetor dana, perusahaan juga harus mengunggah perincian per pekerja terkait jumlah simpanan yang disetorkan. Perincian ini wajib dilaporkan melalui portal Sitara paling lambat tanggal 25 setiap bulan. Hal ini penting dilakukan untuk keperluan pencatatan saldo masing-masing peserta serta untuk kepentingan akuntabilitas perusahaan. Kemudian yang keempat, perubahan data peserta dilakukan maksimal 30 hari kerja sejak terjadi perubahan. Apabila terdapat perubahan seperti status pekerjaan, gaji atau upah, mutasi, pensiun, atau pengunduran diri, maka data tersebut harus dilaporkan ke BP Tapera paling lambat 30 hari kerja setelah perubahan terjadi. Kepatuhan dalam pembaruan data ini sangat penting untuk mencegah kesalahan perhitungan simpanan atau gangguan klaim manfaat oleh peserta. Kemudian yang kelima, jika tanggal jatuh tempo pembayaran atau pelaporan jatuh pada hari libur, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya. Tentunya, ketentuan ini memberikan fleksibilitas administratif. Sebagai contoh, apabila tanggal 10 sebagai batas setor dan tanggal 25 sebagai batas laporan, dan kedua hari tersebut jatuh pada hari libur nasional atau akhir pekan, maka perusahaan diperbolehkan melakukan prosesnya di hari kerja berikutnya. Namun, sebaiknya kita tidak menunda hingga hari terakhir untuk menghindari kendala teknis. Kemudian yang keenam, status kepesertaan akan dinonaktifkan apabila tidak ada pembayaran pada tanggal jatuh tempo. Jadi jika simpanan tidak dibayarkan tepat waktu, sistem Tapera akan otomatis menonaktifkan status kepesertaan karyawan tersebut. Peserta nonaktif tentunya tidak bisa mengakses manfaat Tapera selama statusnya tidak aktif. Hal ini nantinya akan beresiko merugikan pekerja karena bisa kehilangan hak atas manfaat pembiayaan rumah. Kemudian yang terakhir, untuk peserta nonaktif dapat aktif kembali setelah menyetor simpanan tertunggak. Untuk mengaktifkan kembali statusnya, peserta atau pemberi kerja harus melunasi seluruh simpanan yang tertunggak. Setelah pembayaran diterima dan diverifikasi oleh BP Tapera, status kepesertaannya nantinya akan dipulihkan. Namun, proses aktivasi ulang dapat memakan waktu. Maka dari itu, menjaga kepatuhan setiap bulannya adalah langkah terbaik. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, jadi Tapera ini gitu ya Bapak Ibu, akan menerbitkan gitu ya tagihan pada tanggal 2 setiap bulannya gitu ya. Kemudian pemberi kerja diberikan waktu hingga tanggal 10 bulan berikutnya untuk penyelesaian proses pembayaran simpanan. Daftar rincian pembayaran simpanan disampaikan paling lambat di tanggal 25 bulan berjalan, serta perubahan data peserta dilakukan maksimal 30 hari kerja sejak terjadinya perubahan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah perlunya perusahaan membayarkan dan melaporkan tepat waktu agar tidak merugikan pekerja karena bisa kehilangan hak atas manfaat dan program dari Tapera ini. Gitu ya. Kemudian Reza, bagaimana mekanisme perubahan data peserta dan dalam kondisi apa status kepesertaan bisa berubah atau berakhir? Baik, pertanyaan yang sangat penting ya Miftah. Bapak dan Ibu, setiap pemberi kerja dan peserta Tapera wajib menjaga akurasi data yang tercatat dalam sistem Tapera. Apabila terjadi perubahan, data tersebut harus segera diperbaharui agar tidak menimbulkan masalah administratif maupun hak atas manfaat. Perubahan data peserta dan pemberi kerja harus dilaporkan maksimal 30 hari kerja. Pemberi kerja wajib melaporkan setiap perubahan data terkait peserta maupun instansi pemberi kerja kepada BP Tapera dan paling lambat 30 hari kerja sejak perubahan terjadi. Sebagai contoh, untuk perubahan data seperti pergantian nama perusahaan atau penggabungan badan usaha. Kemudian ada perubahan data jabatan, divisi, atau lokasi kerja karyawan. Kemudian ada juga mutasi internal atau antar entitas grup. Selanjutnya,
ada perubahan informasi upah atau tunjangan tetap yang berdampak pada besaran simpanan. Keterlambatan pelaporan nantinya bisa menyebabkan status peserta menjadi tidak sesuai, kesalahan tagihan, atau tertundanya manfaat tapera. Kemudian, untuk status kepesertaan peserta dapat berubah jika terjadi kondisi seperti pindah kerja, berhenti, atau beralih menjadi pekerja mandiri. Pindah kerja yang dimaksud adalah pindah kerja ke perusahaan lain, terutama lintas sektor atau non-tapera. Kemudian, peserta yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari perusahaan, dan juga memutuskan untuk bekerja secara mandiri atau freelance. Dalam kondisi nomor 1 ini, nantinya peserta yang sudah berhenti bekerja masih dapat menjadi peserta mandiri dengan cara mendaftar ulang sebagai individu, atau menonaktifkan kepesertaannya hingga kembali bekerja formal dan didaftarkan ulang kepesertaannya pada tapera. Kepatuhan atas pelaporan ini penting agar sistem Sitara tidak mencatat simpanan dari perusahaan yang sudah tidak relevan. Lalu untuk kondisi kedua, yaitu pensiun, meninggal dunia, atau tidak memenuhi syarat selama 5 tahun berturut-turut. Untuk kondisi ini, kepesertaan taperanya akan dinyatakan berakhir secara permanen, di mana untuk peserta yang sudah mencapai usia pensiun sesuai ketentuan instansi atau peserta mandiri yang sudah mencapai usia maksimal 58 tahun. Kemudian, peserta yang telah meninggal dunia yang sebelumnya sudah menyetorkan dana simpanan kepada BP Tapera. Kemudian, tidak memenuhi syarat selama 5 tahun berturut-turut. Misalnya, peserta tidak memiliki penghasilan tetap, tidak aktif sebagai pekerja, atau tidak memiliki pemberi kerja yang menyetorkan simpanan. Maka, otomatis kepesertaan taperanya nanti akan berakhir secara permanen. Nantinya, setelah status kepesertaan berakhir, dana tapera yang telah dikumpulkan, baik simpanan pokok maupun hasil pemupukannya, akan dikembalikan kepada peserta atau ahli warisnya maksimal dalam waktu 3 bulan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Reza. Jadi, perubahan data dan status pesan itu tidak hanya soal administrasi ya, Bapak dan Ibu, tetapi juga berkaitan langsung dengan validitas hak peserta atas dana dan manfaat tapera. Perusahaan harus menjadikan pelaporan ini sebagai bagian dari proses rutin nih, terutama saat terjadi mutasi, PHK, ataupun pensiun. Baik, saya lanjutkan. Reza, setelah peserta rutin membayar simpanan tapera, lalu seperti apa bentuk pemanfaatan dana yang bisa mereka akses dan bagaimana proses pengajuannya, Reza? Baik Miftah, Bapak dan Ibu sekalian, tapera bukan hanya sekedar tabungan wajib. Program ini memberikan manfaat nyata, terutama bagi peserta yang ingin memiliki rumah pertama. Untuk pemanfaatan dana taperanya, peserta tapera dapat mengakses dana tabungan untuk 3 jenis pembiayaan utama. Yang pertama, kredit pemilikan rumah atau KPR. Kredit ini digunakan untuk membeli rumah tapak atau rumah susun sebagai rumah pertama. Kemudian yang kedua, ada kredit bangun rumah atau KBR, di mana kredit ini diberikan kepada peserta yang sudah memiliki lahan namun membutuhkan dana untuk membangun rumah di atas tanah tersebut. Kemudian yang ketiga, kredit renovasi rumah atau KRR. Kredit ini diberikan untuk perbaikan atau renovasi rumah pertama. Tentunya, perbaikan ini untuk memenuhi standar hunian yang layak. Sebagai informasi, peserta hanya dapat memanfaatkan salah satu dari pemanfaatan dana tapera, baik itu KPR, KBR, atau KRR, sebanyak 1 kali selama masa kepesertaan tapera. Hal ini tertuang dalam Peraturan BP Tapera Nomor 9 Tahun 2020 tentang pemanfaatan dana tapera dan juga diperkuat dengan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Dan semua pembiayaan ini berbasis prinsip pemanfaatan gotong royong dana
dan disalurkan melalui bank penyalur atau lembaga pembiayaan yang ditunjuk oleh BP Tapera. Kemudian selanjutnya untuk mekanisme dan alur pengajuan. Peserta nantinya harus memastikan bahwa statusnya sudah aktif melalui proses verifikasi, telah menjadi peserta minimal 12 bulan, dan seluruh simpanan sudah tersetor. Kemudian untuk peserta yang mengajukan pembiayaan Tapera melalui bank penyalur atau perusahaan pembiayaan yang sudah ditunjuk oleh BP Tapera, tentunya dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti bukti kepesertaan, penghasilan, dan dokumen properti. Kemudian, nantinya jika disetujui, bank akan mencairkan dana sesuai plafon kredit dan tenor yang sudah disepakati bersama. Penilaian kelayakan ini dilakukan oleh lembaga penyalur, seperti contohnya bank, dan bukan BP Tapera langsung. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, agar dapat mengakses pembiayaan, peserta Tapera harus memenuhi syarat seperti telah menjadi peserta aktif minimal 12 bulan. Kemudian termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sesuai dengan ketetapan dari pemerintah dengan penentuan zonasi. Sebagai contoh, untuk wilayah Jakarta masuk ke dalam zonasi 4, sehingga untuk penghasilan perseorangan yang belum menikah paling besar 12 juta rupiah dan yang sedang menikah paling besar 14 juta rupiah dan merupakan gabungan penghasilan suami dan istri atau hanya salah satu saja yang memiliki penghasilan. Untuk lebih lengkap dan presisi, Bapak dan Ibu dapat merujuk pada lampiran Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman di nomor 5 tahun 2025. Kemudian selanjutnya, belum memiliki rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal utama. Nantinya, dana yang disalurkan hanya dapat digunakan untuk pembelian rumah pertama atau pembangunan rumah pertama atau renovasi rumah pertama. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa dana Tapera dimanfaatkan untuk pemilikan rumah pertama yang layak, bukan untuk investasi properti, rumah kedua, atau keperluan non-perumahan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, Reza, terima kasih. Jadi, peserta, kita sebagai peserta Tapera itu dapat mengakses dana tabungan untuk 3 jenis pembayaran utama yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Ada kredit pemilikan rumah, kredit bangun rumah, kredit renovasi rumah gitu ya. Sebagai informasi juga yang juga sudah dijelaskan bahwa peserta hanya dapat memanfaatkan salah satu dari pemanfaatan dana Tapera sebanyak 1 kali selama kepesertaan. Hal ini sudah tertuang juga dalam Peraturan BP Tapera Nomor 9 Tahun 2020 tentang pemanfaatan dana dan Tapera, juga diperkuat dengan aturan turunan dari PP Nomor 25 Tahun 2020 dan PP Nomor 21 Tahun 2024. Baik, Reza. Lalu, dalam kondisi apa status kepesertaan Tapera berakhir dan bagaimana skema pengembalian dana kepada pesertanya? Silakan, Reza. Baik, terima kasih Miftah. Bapak dan Ibu, tentunya kepesertaan Tapera tidak berlangsung seumur hidup. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan status peserta berakhir. Dan Tapera sudah menjamin bahwa dana peserta yang sudah disetorkan tidak akan hilang. Berikut penjelasan secara sistematis. Yang pertama, status kepesertaan Tapera akan berakhir apabila peserta sudah memasuki usia pensiun sesuai ketentuan instansi, atau untuk peserta mandiri maksimal pada usia 58 tahun. Kemudian untuk peserta meninggal dunia, di mana hak atas dana Tapera akan beralih kepada ahli waris yang sah. Kemudian, peserta tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta aktif selama 5 tahun berturut-turut. Misalnya, karena tidak memiliki penghasilan tetap atau tidak didaftarkan oleh pemberi kerja manapun. Dalam semua kondisi tersebut, BP Tapera nantinya akan menonaktifkan status peserta setelah melakukan verifikasi administratif. Kemudian, untuk dana akan dikembalikan maksimal 3 bulan setelah status berakhir. Proses pengembalian ini dilakukan paling lambat 3 bulan kalender
setelah status peserta dinyatakan berakhir oleh BP Tapera. Proses ini memerlukan verifikasi data kepesertaan, histori simpanan, dan pemutakhiran informasi rekening bank peserta atau ahli waris. Peserta atau ahli waris disarankan proaktif memeriksa kelengkapan data untuk mempercepat pencairan dana. Kemudian untuk komponen dana yang dikembalikan mencakup simpanan pokok, yaitu simpanan peserta yang telah dipotong dan disetorkan secara rutin. Kemudian ditambah dari hasil pemupukan investasi, yang merupakan hasil dari pengelolaan dana Tapera melalui instrumen investasi yang aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, untuk besaran hasil investasi nantinya akan bersifat proporsional terhadap masa kepesertaan dan akumulasi saldo peserta. Kemudian, untuk dana ini tidak hangus, tidak dipotong biaya tambahan, dan merupakan hak penuh peserta Tapera. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza. Jadi Bapak dan Ibu, berakhirnya program Tapera itu bisa disebabkan oleh beberapa kondisi gitu ya. Yang pertama adalah peserta memasuki usia pensiun sesuai dengan ketentuan instansi atau peserta mandiri, yaitu maksimal pada usia 58 tahun. Kemudian ada peserta meninggal dunia dan peserta tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta aktif selama 5 tahun berturut-turut. Misalnya karena tidak memiliki penghasilan tetap atau tidak didaftarkan lagi oleh pemberi kerja manapun. Baik, jelang saya minta Reza untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, tersisa beberapa menit untuk tuliskan pertanyaan di chat room. Pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama, dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session di waktu terpisah, kita bisa sepakati bersama. Jadi Reza, bisa minta tolong untuk berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips dan trik pengajian hari ini. Silahkan Reza. Baik, terima kasih Miftah. Bapak dan Ibu, sebagai penutup, berikut ini saya sampaikan terkait dengan kesimpulan materi webinar hari ini. Yang pertama, Tapera bertujuan membangun pembiayaan rumah pekerja formal dan informal. Program Tapera hadir sebagai solusi jangka panjang untuk mendukung akses kepemilikan rumah pertama bagi seluruh pekerja Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, melalui mekanisme simpanan wajib yang dikelola secara nasional. Kemudian, yang kedua, dasar hukum Tapera, yaitu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, dan Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2025. Seluruh regulasi ini nantinya akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan dan pengelolaan Tapera secara nasional, termasuk kewajiban pemberi kerja dan hak pekerja. Kemudian, besaran simpanan Tapera sebesar 3% dari penghasilan bulanan, di mana untuk pekerja formal menanggung 2,5% dan pemberi kerja menanggung 0,5%. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung simpanan penuh sebesar 3%. Kemudian yang keempat, kewajiban perusahaan meliputi mendaftarkan pekerja, memotong simpanan setiap bulan, menyetorkan simpanan melalui virtual account Tapera, dan melaporkan rincian simpanan ke portal Sitara sesuai jadwal. Kemudian yang kelima, dana Tapera dapat dimanfaatkan untuk kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit bangun rumah atau KBR, kredit renovasi rumah atau KRR. Kemudian, ketiga jenis pembiayaan ini hanya dapat digunakan untuk kepemilikan rumah pertama peserta Tapera. Kemudian yang keenam, syarat pemanfaatan manfaat pembiayaan Tapera yaitu menjadi peserta aktif minimal 12 bulan, kemudian belum memiliki rumah layak huni, dan termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kemudian yang ketujuh,
Untuk dana tapera dikelola secara konvensional atau syariah. Peserta nantinya bisa memilih skema pengelolaan sesuai preferensi, dan dana ini bisa dicairkan saat peserta sudah pensiun, berhenti bekerja, atau meninggal dunia. Kemudian juga untuk yang poin 8, untuk status kepesertaan akan berakhir apabila peserta telah pensiun, meninggal dunia, atau tidak memenuhi syarat kepesertaan selama 5 tahun berturut-turut. Kemudian, yang ke-9, dana peserta akan dikembalikan maksimal 3 bulan setelah status kepesertaan berakhir. Pengembalian ini mencakup dari simpanan pokok dan hasil pemupukan investasi selama masa kepesertaan. Kemudian yang terakhir, Tapera terintegrasi lintas instansi. BP Tapera telah membangun konektivitas sistem dan pertukaran data dengan Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan, DJP, OJK, dan institusi lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendukung validasi data, efisiensi pelaporan, serta transparansi pengelolaan dana. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza atas rangkuman ringkas atas kesimpulan pembahasan Tapera 2020 ini. Bapak dan Ibu, sebelum memasuki Q&A atau tanya jawab, gitu, mohon izin mengingatkan kembali bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar hari ini sekurang-kurangnya 1 jam. Dan juga sertifikat bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti GASI Payroll NSR Connect. Kemudian Bapak dan Ibu juga yang belum mengikuti GASI Payroll NSR Connect, Bapak Ibu bisa mengeklik link yang kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Dan izinkan kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar kami selanjutnya yang kami rencanakan pada tanggal 3 September 2025 dengan topik terpilih yaitu pekerja harus tahu hak-hak pekerja yang mengalami PHK. Lalu Bapak dan Ibu bisa juga mengikuti produk demo kami yang kami jadwalkan pada setiap hari Senin pukul 3 sampai 4 sore. Dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui link yang kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Selanjutnya, bila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk kami, Bapak Ibu bisa menghubungi melalui kontak info yang kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kita jelang sesi tanya jawab. Rekan saya Nia akan bacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan Nia. Baik, terima kasih Miftah. Saya akan bacakan pertanyaan terpilih yang Bapak dan Ibu sudah ajukan pada kolom chatroom dan akan kita bahas bersama. Untuk penanya pertama ada pertanyaan dari Bapak Malik. Apakah Tapera wajib diikuti oleh seluruh pemberi kerja dan bagaimana jika perusahaan belum siap dari sistem human resource maupun penganggaran? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Malik. Baik, pertanyaan Bapak Malik adalah apakah Tapera wajib diikuti oleh seluruh pemberi kerja dan bagaimana jika perusahaan belum siap dari sistem HR maupun penganggaran? Baik, Bapak Malik dan Bapak Ibu sekalian, program Tapera bersifat wajib dan menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2025. Kewajiban ini berlaku untuk seluruh pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja tetap dengan penghasilan tetap. Tapera mewajibkan kepada pemberi kerja yaitu mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera, kemudian memotong simpanan sebesar 3% dari gaji, di mana 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja. Kemudian, menyetorkan dan melaporkan simpanan setiap bulan melalui sistem Tapera, yaitu portal Citara. Meski bersifat wajib, pemerintah memberi ruang masa transisi hingga tahun 2027. Untuk sektor swasta nantinya dapat melakukan penyesuaian
sistem penggajian atau biasa kita sebut Human Resource Information System, agar nantinya kompatibel dengan Sitara. Kemudian untuk pemetaan pekerja yang wajib menjadi peserta, kemudian perencanaan anggaran perusahaan, khususnya bagi entitas yang belum pernah memiliki skema potongan simpanan. Kemudian, dukungan dari BP Tapera ini tersedia berupa pelatihan teknis, sosialisasi, hingga dukungan teknis helpdesk bagi pemberi kerja yang mengalami kendala implementasi. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza. Baik, Bapak Malik, jadi untuk tapera ini merupakan kewajiban nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2025. Hal ini berlaku bagi seluruh pemberi kerja yang memiliki pekerja tetap dengan penghasilan tetap. Namun, pemerintah memberikan masa transisi hingga tahun 2027 bagi sektor swasta untuk memberi ruang adaptasi terhadap sistem dan anggaran perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan atau pemberi kerja untuk mulai mempersiapkan integrasi dan sistem pendukungnya untuk pemetaan data karyawannya dan skema anggaran tapera sejak dini. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Alex Situmorang. Selamat siang nggak sih? Apakah karyawan ekspatriat wajib didaftarkan sebagai peserta tapera? Dan pada saat dilakukan klaim, apakah akan dikenakan pajak? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Pak Alex Situmorang atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya itu apakah karyawan ekspatriat wajib didaftarkan sebagai peserta tapera dan juga pada saat dilakukan klaim apakah akan dikenakan pajak. Jadi Bapak dan Ibu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 sebagai perubahannya, dan juga Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2025 bahwa warga negara asing atau WNA itu termasuk dalam kategori wajib tapera jika memiliki visa kerja yang sah dan bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan dan juga menerima penghasilan dari pemberi kerja di Indonesia. Nah, simpanan pokok taperanya itu tidak dikenakan pajak dan hasil pengembangan atau investasi pemupukan dana itu dapat dikenakan pajak penghasilan tergantung jenisnya. Nah, jika hasil pemupukannya itu berbentuk pendapatan bunga atau capital gain, itu maka bisa dikenakan PPh final. Nah, atau PPh 21 jika dibayarkan oleh BP Tapera sebagai pemberi penghasilan dalam bentuk cash. Nah, jika peserta telah pensiun dan tidak lagi menjadi subjek pajak Indonesia, maka perlakuan pajaknya itu mengikuti ketentuan PPh pasal 26 jika dananya itu diklaim di luar negeri. Namun dalam banyak kasus gitu, BP Tapera itu akan memotong dan menyetorkan pajaknya itu secara otomatis saat dana dicairkan, sehingga nantinya peserta itu tidak perlu melakukan pelaporan atau pembayaran tambahan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ogi. Jadi Bapak Alex mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, PP Nomor 25 Tahun 2020, dan PP Nomor 21 Tahun 2024, serta Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2025, warga negara asing atau ekspatriat yang seperti yang kita ketahui, ini wajib menjadi peserta tapera apabila memiliki visa kerja yang sah, telah bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan, dan menerima penghasilan dari pemberi kerja di Indonesia. Dan apakah ini dikenakan pajak? Untuk simpanan pokok tapera ini tidak dikenakan pajak, namun hasil pengembangan dana atau pemupukannya nanti dapat dikenakan pajak penghasilan tergantung dari bentuk dan status penerimaannya. Seperti itu, Bapak Alex. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Ibu Nikita, apakah seluruh jenis pekerja wajib didaftarkan ke Tapera, termasuk yang statusnya kontrak atau outsourcing? Silakan teman-teman.
Ya, terima kasih Ibu Nikita atas pertanyaannya. Jadi, tadi pertanyaan apakah seluruh jenis pekerja itu wajib didaftarkan ke program Tapera ini termasuk yang statusnya kontrak ataupun outsourcing. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang perlu kita pahami bahwa, kepesertaan program Tapera ini itu berdasarkan peraturan mencakup seluruh pekerja yang menerima penghasilan tetap. Ini berarti tidak hanya karyawan tetap saja, ya, tapi juga pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan juga pekerja alih daya atau outsourcing selama mereka menerima gaji tetap. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk pekerja outsourcing, tanggung jawab kepesertaannya itu berada di pihak perusahaan penyedia tenaga kerja, bukan perusahaan tempat mereka ditempatkan bekerja. Jadi untuk semua pekerja baik tetap maupun kontrak itu wajib menjadi peserta tapera asalkan mereka memperoleh penghasilan tetap. Nah, perbedaan status kerja itu tidak membebaskan perusahaan ataupun juga pemberi kerja dari kewajiban ini. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ogi. Jadi, Bapak dan Ibu, Tapera ini berlaku untuk seluruh pekerja yang menerima gaji tetap, terlepas dari status kerjanya sebagai pegawai tetap, kontrak, maupun outsourcing. Karena kunci dari kewajiban untuk mengikuti program Tapera ini terletak pada adanya penghasilan tetap yang diterima pekerja, bukan pada jenis kontraknya. Untuk pekerja outsourcing ini, pihak penyedia tenaga kerja lah yang bertanggung jawab penuh terhadap kepesertaan tapera. Oleh karena itu, koordinasi antara perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pengguna jasa menjadi krusial agar keputusan terhadap regulasi tapera ini dapat tetap terjamin. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Penia Anggraini, selamat siang nggak sih? Mau bertanya, manfaat tapera bisa dirasakan oleh semua peserta atau ada syarat-syarat kondisi tertentu? Apakah orang yang tidak memenuhi syarat atau orang tersebut sudah memiliki rumah pribadi boleh untuk tidak mengikuti program tapera tersebut? Baik, silakan teman-teman. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Penia Anggraini. Pertanyaan dari Ibu adalah, apakah manfaat tapera ini bisa dirasakan oleh semua peserta atau ada syarat-syarat kondisi tertentu? Dan apabila orang tidak memenuhi syarat atau sudah memiliki rumah pribadi, boleh untuk tidak mengikuti program tapera. Baik, untuk semua peserta tapera nantinya akan menerima manfaat. Namun, terdapat dua jenis manfaat utama dengan syarat yang berbeda tentunya. Yang pertama, ada manfaat berupa pengembalian simpanan ditambah hasil pengembangan atau imbal hasil. Nantinya akan diterima oleh semua peserta saat pensiun, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat kepesertaan, misalnya WNA yang kembali ke negaranya. Kemudian tidak ada syarat MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah atau kepemilikan rumah untuk manfaat ini. Kemudian untuk kondisi yang kedua, pemanfaatan pembiayaan perumahan berupa KPR, KBR, dan KRR. Pemanfaatan ini hanya diberikan kepada peserta yang memenuhi syarat sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah, dan telah menjadi peserta tapera minimal 12 bulan. Apakah orang-orang yang sudah punya rumah boleh tidak ikut tapera? Tentunya tidak. Tapera adalah program wajib nasional yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 yang sudah dilengkapi lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Setiap pekerja, termasuk yang sudah punya rumah atau tidak ingin memanfaatkan pembiayaan, tetap wajib menjadi peserta jika memenuhi kriteria usia di atas atau sama dengan 20 tahun atau sudah menikah, kemudian memiliki penghasilan, dan bekerja di sektor formal atau informal. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza. Jadi Ibu Pinia, untuk semua peserta tapera ini akan menerima manfaatnya, yang manfaat dari tapera ini dibagi menjadi dua jenis manfaat. Yang pertama ada pengembalian simpanan
sekaligus hasil pengembangannya atau imbal hasil yang akan diterima oleh semua peserta saat status kepesertaannya sudah berakhir. Yang kedua ada pemanfaatan pembiayaan perumahan, baik itu KPR, KBR, maupun KRR. Dan untuk orang yang sudah memiliki rumah ini boleh ikut tapera atau tidak, yang tentunya sesuai Peraturan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang tapera. Tentunya program tapera ini adalah program yang wajib diikuti bagi seluruh pemberi kerja dan untuk seluruh peserta yang memiliki penghasilan tetap. Dan untuk setiap pekerja yang termasuk yang sudah memiliki rumah atau tidak ingin memanfaatkan pembiayaannya, ini tetap wajib menjadi peserta jika memenuhi kriteria dari kepesertaan dari tapera ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dita, jika seorang pekerja berhenti bekerja atau pindah ke perusahaan lain, apa yang akan terjadi pada kepesertaan tapera dan dana simpanannya? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dita. Jadi pertanyaan adalah, jika seorang pekerja berhenti bekerja atau pindah ke perusahaan lain, apa yang akan terjadi pada kepesertaan taperanya dan juga dana simpanannya? Jadi Ibu Dita dan Ibu Bapak sekalian, saat seorang peserta berhenti bekerja, maka statusnya di tapera akan berubah dari aktif menjadi tidak aktif. Kecuali jika peserta telah dipekerjakan oleh perusahaan lain yang juga sudah terdaftar sebagai pemberi kerja tapera, atau mendaftar sebagai peserta mandiri dan menyetor simpanan secara langsung. Peserta tapera tetap dapat mempertahankan haknya selama status dan data pribadi tidak berubah, kemudian dana simpanan tetap tercatat di rekening tapera atas nama peserta. Jika dalam waktu 5 tahun berturut-turut, peserta tidak aktif dan tidak menyetor simpanan, maka statusnya akan diberhentikan. Dan tapera akan melakukan pengembalian dana berupa seluruh simpanan pokok ditambah hasil pemukaan dana selama menjadi peserta. Selain itu, jika peserta masuk ke perusahaan baru, maka perusahaan tersebut wajib melaporkan kembali data kepesertaannya agar status kembali aktif. Hal ini penting karena tapera bersifat melekat ke individu, bukan pada perusahaan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza. Jadi, jika peserta berhenti bekerja atau berpindah kerja, status tapera menjadi tidak aktif, kecuali segera diaktifkan kembali melalui pemberi kerja baru atau perusahaan yang baru di mana peserta menjadi karyawan baru di perusahaan tersebut, atau si peserta ini mendaftarkan dirinya secara mandiri. Dan untuk dana yang sudah disimpan ini akan tetap aman dan tercatat atas nama peserta. Dan jika tidak aktif selama 5 tahun berturut-turut, dana akan dikembalikan penuh kepada peserta beserta hasil besaran simpanannya. Oleh karena itu, pelaporan ulang dari perusahaan baru atau pemberi kerja baru ini merupakan hal yang sangat penting agar kepesertaan peserta tapera ini tetap aktif dan dapat menerima manfaatnya secara berlanjut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Alex Situmorang, apakah ada batas maksimum upah yang dilaporkan pada program tapera ini? Silakan teman-teman. Iya, terima kasih Pak Alex atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya apakah ada batas maksimum upah nih yang dilaporkan pada program tapera ini. Jadi Bapak dan Ibu, baik di Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 dan juga Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2025 ini hanya menyebut bahwa iuran wajib itu sejumlah 3% dari gaji atau upah pekerja dengan 2
0,5% itu ditanggung oleh pekerja dan 0,5% itu ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi tidak ada pasal yang menyatakan adanya plafon atau batas atas nominal gaji. Nah, yang diatur saat ini adalah berkaitan dengan manfaat pembiayaan KPR atau KPR FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan TAPERA yang hanya diberikan kepada peserta yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Nah, yakni penghasilan bulanan maksimal 8 juta untuk zonasi Papua dan Papua eh, untuk zonasi Papua dan Papua Barat itu 10 juta rupiah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ogi. Jadi Bapak Alex, dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 dan peraturan BP Tapera nomor 2 tahun 2025 ini tidak menyebutkan secara eksplisit batas maksimum upah yang dilaporkan pada program Tapera. Namun pada peraturan ini disebutkan bahwa iuran wajib yang wajib dibayarkan oleh peserta tapera ini sejumlah 3% dari gaji atau upah pekerja dengan komposisi 2,5% ditanggung oleh pekerja dan 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja. Dan yang diatur saat ini adalah berkaitan dengan manfaat pembiayaan KPR atau KPR FLPP dari tapera yang hanya diberikan kepada peserta yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau penghasilan bulanan yaitu maksimal 8 juta rupiah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Firly. Jika seorang peserta tapera tidak mengajukan pembiayaan rumah selama masa kepesertaan, apakah ia tetap mendapatkan manfaat? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Bu Firly atas pertanyaannya. Jadi untuk seorang peserta, jadi pertanyaan jika seorang peserta itu tidak mengajukan pembiayaan rumah selama masa kepesertaan, apakah ia tetap dapat manfaat? Ya, jadi untuk jawabannya itu iya. Jadi untuk peserta tapera tetap mendapatkan manfaat meskipun tidak mengambil fasilitas pembiayaan perumahan. Nah, Tapera itu bukan hanya program pembiayaan perumahan, tetapi juga merupakan program tabungan jangka panjang. Yang manfaat utama program Tapera itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu manfaat tidak langsung yang berupa simpanan pokok dan hasil pengelolaan dana atau pemupukan investasi yang dikembalikan saat kepesertaan berakhir karena pensiun, meninggal dunia, atau tidak aktif selama 5 tahun berturut-turut. Nah, yang kedua ini manfaat langsung berupa akses ke pembiayaan rumah tapak, rumah susun atau renovasi rumah bagi peserta aktif yang memenuhi persyaratan yang tadi sudah dijelaskan pada materi kita bahwa untuk yang bisa mengakses manfaat ini adalah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR. Nah, bagi peserta yang tidak mengakses fasilitas pembiayaan karena sudah memiliki rumah atau alasan lainnya, dana yang mereka setorkan itu tetap tumbuh melalui investasi tapera yang dikelola secara profesional. Nah, dana ini nantinya akan dikembalikan secara penuh beserta hasil pemupukannya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ogi. Jadi dengan kata lain, Tapera ini memberikan manfaat utama yang pertama ini untuk pengembalian simpanan, di mana akan diberikan kepada semua peserta ketika pensiun atau pada saat keadaan meninggal dunia kepada ahli warisnya, lalu atau saat keluar dari kepesertaan. Dan yang kedua itu untuk pembiayaan perumahan seperti KPR, KBR, KRR dan tentunya, untuk pembiayaan perumahan ini, hanya dapat dilakukan oleh peserta yang termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Runa, jika terjadi perubahan unit kerja atau mutasi internal dalam satu perusahaan, apakah hal ini harus dilaporkan ke Tapera? Silakan teman-teman. Baik,
Terima kasih pertanyaannya Ibu Runa. Jadi pertanyaan adalah jika terjadi perubahan unit kerja atau mutasi internal dalam satu perusahaan, apakah hal ini harus dilaporkan ke Tapera? Baik, tentunya perubahan status atau lokasi kerja, termasuk mutasi antar divisi, wilayah, atau unit, wajib dilaporkan kepada BP Tapera melalui portal yang sudah tersedia, yaitu portal Citara. Hal ini bertujuan agar status peserta tetap tercatat dengan benar. Kemudian penyesuaian simpanan bisa dilakukan jika perubahan berdampak pada penghasilan. Kemudian apabila tidak terjadi ketidaksesuaian antara data perusahaan dan data Tapera. Pelaporan perubahan ini harus dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak perubahan terjadi. Sistem Tapera dirancang untuk dapat menerima perubahan data secara real-time, sehingga data kepesertaan tetap mutakhir dan sesuai kondisi aktual peserta. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza dan Ibu Runa. Jadi untuk pembaruan data pekerja seperti mutasi internal ini merupakan kewajiban penting dalam pelaksanaan TPRA karena terhadap urusan administratif dan berkaitan langsung dengan hak peserta, akurasi simpanan dan integritas data perusahaan pada sistem TAPERA. Dan untuk pelaporan perubahan ini harus dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak perubahan terjadi dan kemudian sistem Tapera ini akan dapat menerima perubahan tersebut secara real time. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Diana Marbun. Berapa batas maksimum gaji yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah tiap daerah? Apakah yang tidak termasuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu didaftarkan dalam program Tapera ini? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Diana. Pertanyaannya adalah berapa batas maksimum gaji yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di tiap daerah? Apakah yang tidak termasuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu didaftarkan dalam program Tapera ini? Baik Ibu Diana dan Bapak Ibu sekalian, untuk batas penghasilan MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah tidak dibedakan secara rinci per daerah, tetapi ada standar nasional berdasarkan program FLPP, yaitu subsidi perusahaan yang juga diacu oleh Tapera itu sendiri. Termasuk dalam proses kategori masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu kita acu juga ke Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 5 Tahun 2025 dengan penentuan zonasi. Sebagai contoh, untuk wilayah Jakarta masuk ke dalam zonasi 4, sehingga untuk penghasilan perseorangannya bagi yang belum menikah paling besar 12 juta rupiah, sedangkan yang sudah menikah paling besar 14 juta rupiah dan merupakan gabungan penghasilan suami dan istri atau hanya salah satu saja yang memiliki penghasilan. Kemudian TAPER ini adalah program wajib nasional yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 yang sudah dilengkapi di Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, sehingga setiap pekerja termasuk bagi yang sudah memiliki rumah atau tidak ingin memanfaatkan pembiayaannya, tetap wajib menjadi peserta jika memenuhi kriteria, yaitu usia lebih atau sama dengan 20 tahun atau sudah menikah, kemudian memiliki penghasilan, dan juga bekerja di sektor formal dan atau informal. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza. Jadi batas maksimum gaji yang termasuk masyarakat berpenghasilan tiap rendah ini sudah ada standar nasionalnya berdasarkan program LFLPP atau subsidi perumahan yang juga diacu pada peraturan di Tapera dan termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketetapan di dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 5 Tahun 2025. Contohnya, untuk wilayah Jakarta ini masuk dalam zonasi 4 sehingga untuk berpenghasilan
Untuk penghasilan seseorang ini, yang belum menikah paling besar yaitu Rp12 juta dan yang sudah menikah paling besar Rp14 juta. Namun ini merupakan gabungan penghasilan, suami dan istri atau hanya salah satu saja yang memiliki penghasilan. Dan tapera, ini apakah yang tidak termasuk masyarakat penghasilan rendah tidak perlu didaftarkan dalam program tapera? Lagi-lagi kita mengacu pada peraturan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan PP Nomor 25 Tahun 2020 yang sudah disempurnakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, yaitu tapera adalah program wajib. Jadi meskipun ini tidak termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, jadi tetap perlu didaftarkan program tapera dengan kriteria setelah mencapai usia kurang lebih 20 tahun atau sudah menikah, memiliki penghasilan tetap, dan bekerja di sektor formal dan informal. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indrawati Iswan, bagaimana batasan golongan masyarakat berpenghasilan rendah? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Indrawati Iswan. Pertanyaannya adalah, bagaimana batasan golongan masyarakat berpenghasilan rendah? Baik, pada peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 dan turunannya hanya diatur mengenai definisi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Namun, sebagai rujukan tambahan, untuk peserta, definisi masyarakat berpenghasilan rendah dapat merujuk pada Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang menetapkan batas penghasilan maksimal bulanan untuk klasifikasi masyarakat berpenghasilan rendah wilayah berdasarkan zonasi geografis. Regulasi ini telah berlaku efektif sejak tanggal 22 April 2025. Sebagai contoh, untuk wilayah Jakarta masuk ke dalam zonasi 4, sehingga untuk penghasilan perseorangan yang belum menikah paling besar di Rp12 juta dan yang sedang menikah paling besar Rp14 juta dengan klasifikasi gabungan penghasilan suami dan istri atau hanya salah satu saja yang memiliki penghasilan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza. Jadi Ibu Indrawati Iswan, sesuai peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021, batasan golongan masyarakat berpenghasilan rendah ini yang selanjutnya disingkat sebagai MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Dan sebagai rujukan teknis dan tambahan untuk menetapkan kriteria MBR secara lebih terukur, kita dapat merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang telah berlaku efektif sejak 22 April tahun 2025 yang menetapkan batas maksimal penghasilan bulanan ini berdasarkan zonasi geografis yang telah disebutkan oleh rekan saya Reza, yaitu untuk contohnya wilayah Jakarta berada pada zonasi 4. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sami, apakah peserta dapat memantau saldo dan perkembangan dana tapera Apakah peserta dapat memantau saldo dan perkembangan dana tapera mereka secara mandiri? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Sami atas pertanyaannya. Jadi, apakah peserta itu dapat memantau saldo dan juga perkembangan dana tapera mereka secara mandiri? Ya, benar. Jadi kalau untuk peserta itu akan dapat memantau saldo dan juga perkembangan dana taperanya. Nantinya tapera itu akan menyediakan dashboard peserta yang dapat diakses secara online melalui portal Sitara ini. Nah, peserta bisa melihat jumlah simpanan yang sudah disetorkan, lalu hasil pengelolaan atau pembukuan dana,
riwayat setoran bulanan, status kepesertaan aktif atau tidak aktif, informasi manfaat pembiayaan jika tersedia. Jadi nantinya akses ini memungkinkan peserta untuk mengontrol dan memantau simpanan mereka secara transparan. Namun syaratnya adalah perusahaan sudah mendaftarkan peserta secara lengkap dan benar, secara rutin, menyetor, dan juga melaporkan simpanan. Namun perlu digarisbawahi nih Bapak dan Ibu, untuk saat ini akses untuk portal Sitara itu masih belum bisa kita lihat secara penuh karena memang dalam program ini belum berjalan secara operasional seperti itu, Bapak dan Ibu. Iya, baik. Terima kasih, Ogi. Jadi, Bapak Sami, untuk implementasinya pada saat ini, Tapera menjunjung tinggi prinsip transparansi melalui penyediaan dashboard peserta yang informatif dan mudah diakses, yaitu melalui portal Sitara. Dengan fasilitas ini, peserta kemudian dapat memantau status mereka secara langsung. Eh, dan em, dan akses ini memungkinkan juga untuk peserta dapat mengontrol serta memantau simpanan mereka secara transparan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Natalia Kalista, apakah ada batas waktu untuk pendaftaran program Tapera? Silakan teman-teman. Iya, baik. Terima kasih Bu Natalia Kalista atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya itu, apakah ada batas waktu untuk pendaftaran program Tapera? Ya, jadi Bapak dan Ibu, pemberi kerja atau perusahaan itu diberikan waktu paling lambat 7 tahun sejak diundangkannya atau diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, yaitu berarti hingga tahun 2027 nanti, untuk melakukan pendaftaran dan juga pemotongan iuran tapera bagi pekerjanya. Nah, untuk sektor informal atau pekerja mandiri itu proses dilakukan secara sukarela dan bertahap setelah sistem pendaftaran mandiri dibuka oleh BP Tapera. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari call center Tapera pada bulan Juli lalu, untuk saat ini perusahaan swasta dan peserta mandiri itu belum bisa mendaftar sebagai peserta dan menunggu aturan dan informasi yang lebih lanjut. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Natalia, pemberi kerja ini memiliki waktu hingga tahun 2027 atau 7 tahun sejak peraturan ini dirilis atau peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020. Jadi untuk memulai mendaftarkan dan memotong iuran tapera bagi pekerjanya dapat dilakukan ini pada waktu di tahun 2027. Sementara itu untuk sektor informal atau pekerja mandiri, kepesertaan tapera bersifat sukarela dan bertahap, sehingga ini menunggu dibukanya sistem pendaftaran mandiri oleh BP Tapera. Namun sesuai apa yang sudah diinfokan oleh rekan saya, bahwa hingga Juli 2025 bagi perusahaan swasta dan peserta mandiri ini belum dapat mendaftar karena masih menunggu aturan teknis serta informasi resmi lebih lanjut dari call center BP Tapera. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dana, apa risiko yang dihadapi perusahaan dan pekerja jika terjadi keterlambatan dalam membayar simpanan Tapera? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Dana. Pertanyaannya adalah apa risiko yang dihadapi perusahaan dan pekerja jika terjadi keterlambatan dalam membayar simpanan tapera. Baik, Bapak dan Ibu, tapera menetapkan bahwa simpanan wajib dibayarkan maksimal tanggal 10 setiap bulan berdasarkan tagihan yang terbit setiap tanggal 2. Apabila perusahaan terlambat membayar, maka status peserta bisa menjadi tidak aktif sementara yang akan mempengaruhi akses ke manfaat tapera, seperti pembiayaan rumah. Kemudian perusahaan dapat dikenakan teguran atau peringatan administratif. Kemudian untuk keterlambatan yang berulang bisa dicatat sebagai bentuk ketidakpatuhan. Namun,
perusahaan masih dapat melakukan pelunasan simpanan tertunggak. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjadikan jadwal pembayaran simpanan sebagai bagian dari proses penggajian rutin. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza. Jadi ketepatan waktu pembayaran simpanan Tapera ini sangat penting untuk menjaga status aktif peserta dan hak atas manfaatnya. Karena keterlambatan dari pembayaran simpanan Tapera ini akan dapat berdampak langsung pada pekerja dan menimbulkan sanksi administratif bagi perusahaan. Untuk itu, disiplin dalam pelaporan dan pembayaran bulanan harus menjadi bagian dari tata kelola SDM dan keuangan perusahaan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rebecca, izin bertanya, apakah perhitungan pajak iuran Tapera sama seperti JHT? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Rebecca. Pertanyaannya adalah, apakah perhitungan pajak iuran Tapera sama seperti JHT? Baik, Ibu dan Bapak, karena BP Tapera ini merupakan program baru dan untuk pendaftarannya pun belum dibuka. Memang belum ada peraturan perpajakan yang di-adjust mengenai perlakuan pajak untuk perlakuan pembayaran iuran Tapera dan penerimaan manfaat yang akan nantinya diterima oleh peserta. Namun, jika dilihat dari peraturan perpajakan yang ada, maka untuk iuran yang dibayarkan, baik di porsi perusahaan dan porsi karyawan, tidak dikenakan pajak saat iurannya dibayar. Hal ini dikarenakan karyawan belum mendapatkan manfaat atas uang tersebut. Kemudian, pada saat karyawan mendapatkan manfaat perumahan ataupun hasil pengembangannya, peserta bisa dikenakan pajak saat dicairkan. Untuk detailnya, saat ini kami belum mengetahui secara pastinya. Namun jika hasil pemupukan berbentuk pendapatan bunga atau capital gain, maka opsi pajak yang bisa dikenakan adalah seperti dikenakan PPh final, itu kita mengacu pada pasal 4 ayat 2 jika dianggap sebagai instrumen investasi, atau PPh pasal 21 jika dibayarkan oleh BP Tapera sebagai pemberi penghasilan dalam bentuk cash contohnya. Kemudian jika peserta adalah WNA dan telah pensiun dan tidak lagi menjadi subjek pajak Indonesia, maka perlakuan pajaknya mengikuti ketentuan PPh non-residen, yaitu pasal 26, jika dananya nanti diklaim di luar negeri. Namun yang pasti, BP Tapera akan memotong dan menyetorkan pajaknya secara otomatis saat dananya nanti dicairkan, sehingga peserta tidak perlu melakukan pelaporan atau pembayaran tambahan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza. Jadi saat ini memang belum ada peraturan perpajakan yang secara khusus mengatur perlakuan pajak atas iuran dan manfaat Tapera karena program ini masih dalam tahap implementasi awal. Namun berdasar ketentuan perpajakan yang berlaku untuk iuran Tapera ini baik dari pemberi kerja maupun karyawan ini tidak dikenakan pajak saat dibayarkan karena peserta belum menerima manfaat. Dan selanjutnya untuk pajak yang dikenakan saat manfaat diterima, baik berupa pembiayaan perumahan maupun hasil pengembangan dana atau pemupukan dana, perlakuan pajaknya dapat berupa PPh final atau pasal 4 ayat 2 jika dianggap sebagai hasil investasi dan PPh pasal 21 jika dibayarkan oleh BP Tapera dalam bentuk tunai dan PPh pasal 26 untuk peserta WNA atau ekspatriat yang mencairkan dananya di luar negeri. Dan untuk BP Tapera ini akan secara otomatis memotong dan menyetorkan pajaknya secara otomatis saat dana dicairkan sehingga peserta tidak perlu melakukan pelaporan atau pembayaran pajak tambahan secara mandiri. Baik. Baik Bapak dan Ibu, karena pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir pada hari ini, usai sudah sesi tanya jawab untuk webinar kita pada hari ini, selanjutnya izinkan saya kembalikan kepada rekan saya, Miftah. Silakan Miftah.
Baik, terima kasih Nia, Bapak dan Ibu. Usai sudah Gasi webinar berbagi tips dan trik pengajian hari ini. Berharap sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Dan izinkan kami sampaikan bahwa kami akan kirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses oleh Bapak dan Ibu di website kami. Lalu kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini, terutama untuk kami lalu jadi paham bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik karena memang kami berencana jalankan webinar Gasi secara berkala gitu ya, dan kami lalu akan jadi paham topik pengajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga saya sampaikan Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan kami, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati kami akan melayani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi Gasi webinar berikutnya. Daun kemangi dari Cikini, harum wangi bunga krisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih. Semoga acaranya berkesan.
Halo, selamat siang Bapak dan Ibu.